Ini meningkat jika kita bandingkan dengan tahun 2025, yang mana untuk masyarakat yang hendak mudik dan ingin membawa sepeda motor yang akan dipakai di kampung halaman, kita juga fasilitasi untuk menghindari kredit pada waktu pendaftaran dan verifikasi. Dalam satu KK itu hanya bisa melakukan pendaftaran sebanyak ada petugas kita yang ikut sampai ke tujuan untuk memastikan bahwasanya semua berjalan dengan selamat. Untuk dipindah tangan nggak boleh? Nggak boleh. Jadi memang harus orang yang meregistrasi. Yang berangkat harus benar-benar mereka yang sudah terdaftar. Di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi lengkap dan resmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang kembali di podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Podcast Oke Sip menjadi ruang obrolan santai tapi berisi untuk membahas isu seputar keterbukaan informasi publik serta hal menarik di balik kebijakan. Di episode kali ini bersama saya Haris Sanjaya sudah hadir narasumber kita Bapak Emmanuel Kristanto, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Oke Sip, Pak Emmanuel. Saya panggilnya Pak Emmanuel aja ya Pak ya? Ya. Baik, bersama Pak Emmanuel, kita akan membahas program mudik gratis yang kembali digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan. Mudik gratis pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2026 ini digelar untuk mengakomodir warga Jakarta yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Bagaimana caranya untuk bisa mengikuti program mudik gratis ini, lalu apa saja persyaratannya, dan di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi lengkap dan resmi soal program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta 2026. Mari langsung saja kita bahas bersama narasumber kita. Bisa dijelaskan secara singkat Pak tentang bagaimana program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta di tahun 2026? Mungkin apakah ada sesuatu yang baru ya dari program-program yang sudah ada di tahun sebelumnya? Dan apakah ada evaluasi Pak dari pelaksanaan di tahun sebelumnya? Ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi tahun ini ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan program mudik gratis. Kenapa saya sampaikan kembali? Karena sebenarnya program mudik gratis ini sudah rutin dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi program mudik gratis ini sebenarnya memiliki beberapa tujuan. Yang utama itu adalah sebagai bentuk pelayanan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat, sebagai bentuk dari program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah. Kemudian kalau kita lihat dari sisi transportasi, kegiatan mudik gratis ini memiliki fungsi yang sangat bagus karena selain kita menyediakan sarana angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan murah, bertujuan juga untuk memecah kepadatan lalu lintas selama masa arus Lebaran. Dan juga Pemprov bertujuan untuk menimbulkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Untuk tahun ini nih Pak, ada berapa jumlah armada Pak serta kuota mungkin ya dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan mudik gratis ini, lalu mungkin rutenya ya Pak ya. Jadi ke daerah mana saja yang menjadi tujuan dari mudik gratis ini? Mudik gratis kali ini, tahun ini ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa kita katakan baru atau peningkatan. Ya, peningkatannya bisa kita lihat dari jumlah bus yang akan diberangkatkan. Jadi tahun ini kegiatan mudik gratis
meliputi arus untuk mudik dan arus untuk baliknya. Jadi ada nanti bis yang akan kita sediakan untuk kegiatan mudik dan balik. Kalau untuk mudik ya di tahun ini ada di angka di 366 bus. Ini meningkat jika kita bandingkan dengan tahun 2025 yang mana pada tahun lalu hanya sekitar 293 bus. Naiknya cukup banyak ya Pak? Ya. Kemudian untuk arus baliknya tahun ini juga kami sediakan 295 bus yang mana juga tahun ini mengalami peningkatan jika kita bandingkan dengan tahun kemarin yang hanya sekitar 228 bus. Nah, selain penumpang, kami juga sediakan arus mudik dan balik untuk sepeda motor. Jadi untuk masyarakat yang hendak mudik dan ingin membawa sepeda motor yang akan dipakai di kampung halaman, kita juga fasilitasi. Sediakan fasilitasnya juga ya Pak? Ya, kita sediakan tahun ini ada 15 truk yang bisa mengangkut kurang lebih sekitar 50-an lah satu truknya, 50 motor. Kemudian untuk arus baliknya sama, kita sediakan juga di kurang lebih 15 truk untuk pengangkutan sepeda motor. Gitu. Nah, kemudian berkaca dari pelaksanaan mudik tahun sebelumnya, kita juga adakan beberapa sedikit perubahan atau modifikasi, terutama untuk menghindari kredit pada waktu pendaftaran dan verifikasi. Jika tahun sebelumnya proses pendaftaran dan verifikasi itu hanya dilakukan dalam satu klaster, tahun ini kita akan pecah menjadi 3 klaster. Oh, jadi ada beberapa klaster ya Pak ya, Iya. untuk menghindari padatnya yang melakukan registrasi terkait dengan mudik ini. Berarti itu mungkin berdasarkan dari evaluasi yang sebelumnya ya Pak ya, karena kita melihat untuk di sebelumnya itu mungkin ada beberapa kendala terkait dengan registrasi ya. Nah, kira-kira Pak, di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi lengkap dan resmi ya? Tentunya masyarakat kan sekarang udah mulai bertanya-tanya nih, maksudnya program Pemprov nih terkait dengan mudik apa gitu, dan kira-kira apakah ada kanal resmi untuk program mudik gratis ini yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Pak? Jadi untuk segala informasi terkait dengan pelaksanaan mudik gratis, kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mengakses informasi dari kanal-kanal resmi yang dimiliki oleh baik itu Pemprov DKI maupun Dinas Perhubungan. Ya, kami memiliki akun Instagram resmi di Sub DKI. Nah, di situ akan disampaikan secara runut dan periodik hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan mudik gratis tersebut. Mulai dari proses sosialisasi, di situ bisa dilihat kapan waktu pendaftarannya, di mana melakukan pendaftaran, kapan dilakukan proses verifikasi dan di mana, terus kemudian apa-apa saja persyaratannya dan termasuk juga berapa kuota-kuotanya. Jadi sudah akan dijelaskan di sana ya Pak ya nanti ya Pak ya? Saat ini sudah mulai dijelaskan. Jadi proses sosialisasi sudah dimulai dari tanggal 18 kemarin dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 19 dan besok tanggal 20 sudah dibuka secara resmi untuk proses pendaftaran. Tadi akun Instagram ya Pak ya? Ya. @dishub DKI Jakarta. Ya. Baik, nanti mungkin masyarakat itu juga bisa mengakses ke sana ya Pak ya, untuk mendapatkan informasi. Dishub DKI. Nah, tadi berbicara terkait dengan syarat dan ketentuan ya, yang mungkin nanti yang memang sudah akan dipublish juga di media sosial Dishub DKI Jakarta. Kira-kira Pak, mungkin bisa dijelaskan di sini juga apa saja syarat dan ketentuan yang memang harus dipenuhi oleh calon peserta untuk bisa mengikuti program mudik gratis ini. Kalau kita lihat persyaratannya sangat mudah ya Pak Arya. Jadi masyarakat yang hendak mengikuti program mudik gratis ini cukup membawa KTP dan KK. Hanya KTP dan KK ya Pak? Iya. Berarti ya? Tapi memang ada beberapa sedikit himbauan atau batasan. Jadi sebenarnya lebih kami prioritaskan jika memang KTP-nya KTP DKI. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan jika memang
ada masyarakat yang memiliki KTP di luar DKI, tetap kami akan layani. Mekanismenya Pak mungkin boleh dijelaskan sedikit dengan membawa KTP melalui mekanisme seperti apa gitu Pak? Kalau mekanisme pendaftarannya harus dilakukan melalui online. Harus melalui online ya Pak ya? Kami memiliki kanal online mudikgratis.jakarta.go.id. Melalui kanal website ya Pak Website, ya. mudikgratis.jakarta.go.id. Nanti semua proses pendaftaran harus dilakukan melalui kanal tersebut. Ya. Dengan melampirkan tadi KTP dan KK. Kemudian ada pembatasan sedikit, jadi dalam satu KK itu hanya bisa melakukan pendaftaran sebanyak 4 peserta saja. Oh ada batasan ya Pak ya? Batasan. Jadi hanya 4 peserta dalam satu pendaftaran? Ya, dalam satu KK ya. Dalam satu KK juga? Ya. Nah, tadi jadi Bapak juga sempat menyampaikan kalau pemudik ini juga nantinya akan bisa membawa kendaraannya Pak ya, untuk angkutan kendaraan dalam program ini. Tadi ada sebanyak 50 truk ya kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, totalnya tadi ada 30 lah ya. Sekitar 30 ya Pak. Nah itu mekanismenya seperti apa Pak? Untuk mereka bisa menikmati layanan tersebut gitu. Baik itu syarat dan ketentuannya serta alur dan mekanismenya seperti apa? Jadi kalau untuk syarat dan ketentuan cukup melampirkan STNK saja. Cukup STNK kendaraannya aja. Ya. Kalau untuk proses pendaftarannya ada pada waktu proses pendaftaran di Mudik Gratis tadi. Oh, di website tadi juga akan ada pilihan seperti itu ya Pak mungkin ya? Iya. Untuk bisa menambahkan ataupun mendaftarkan kendaraannya juga. Ya. Jadi khusus untuk pemudik yang memang hendak membawa kendaraan dan memanfaatkan Mudik Gratis melalui Mudik Gratis Pemprov DKI, ada himbauan dari kami agar pada waktu pelaksanaan mengosongkan dulu tangki bensinnya. Oh iya, jadi harus kosong dulu ya Pak ya, supaya lebih aman ya. Iya, dan dia sudah harus berada di lokasi pemberangkatan H-1. H-1 harus sudah ada kendaraannya di lokasi. Nanti lokasi pemberangkatan kalau untuk yang penumpang itu di Monas dan untuk motor nanti di Terminal Pulau Gadung. Baik, kalau untuk kendaraan itu di Terminal Pulau Gadung ya Pak? Iya. Nah, selain mudik gratis nih Pak, pastikan juga masyarakat juga bertanya-tanya juga ya. Kira-kira kalau sudah membawa kendaraannya ke sana nanti ataupun ketika sudah mudik, ini ketika akan balik lagi ke Jakarta, apakah ada program seperti kegiatan program pengangkutan arus balik juga mungkin? Iya. Seperti mudik gratis ini. Jadi seperti yang saya informasikan di awal, bahwasanya mudik gratis ini tidak hanya untuk arus mudiknya saja. Ya, kalau mudik itu kan berarti pulang dari Jakarta ke daerah kampung halaman. Tetapi Pemprov DKI juga menyediakan fasilitas pada waktu nanti masyarakat kembali ke Jakarta. Dari kampung halaman ke Jakarta. Jadi kami tetap siapkan, tadi totalnya ada kurang lebih 295 unit bus dari 20 daerah tujuan tadi, dengan kurang lebih total kuota sebanyak 11.800 penumpang. Itu termasuk juga akses untuk bisa membawa kendaraan juga Pak? Iya. Sama ya? Sama. Jadi kalau memang masyarakat sudah mendaftar dari awal, apakah hanya ikut arus mudiknya saja, apakah orang saja, penumpang saja, ada pilihan lagi. Apakah akan ikut mudik dan balik, apakah membawa kendaraan juga, itu nanti ada opsi-opsi pilihan pada waktu pendaftaran. Baik, berarti pada waktu kita mengakses website itu sudah dijelaskan secara rinci ya, serta ada pilihan opsi-opsi ya Pak ya, kita mau pilih opsi yang mana ya, kayak gitu. Untuk kendaraan saja ataupun untuk orang saja serta arus baliknya juga ya. Ya, betul. Berarti sudah cukup lengkap ya Pak. Untuk website sendiri nih Pak, kira-kira kapan bisa diakses Pak? Tanggal 20. Mulai tanggal 20 itu sudah bisa diakses oleh publik ya Pak ya? Iya, tanggal 20 bisa. Nah, kemudian untuk proses pelaksanaan dari
mudik gratis ini kan biasanya yang menjadi concern itu kan terkait dengan keamanan dan kenyamanan para pemudik juga ya Pak ya. Ya. Baik ini selama perjalanan atau mungkin selama proses pelaksanaan di awal ya untuk pelaksanaan mudiknya ini. Nah, Betul. bagaimana Dinas Perhubungan memastikan keamanan dan kenyamanan itu Pak? Jadi untuk Pemprov DKI ya khususnya dalam pelaksanaan mudik gratis ini, faktor keamanan itu menjadi salah satu faktor yang utama dan tidak bisa ditolerir. Jadi untuk memastikan bahwasannya keamanan itu sudah kami pastikan, kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik itu dari unsur kepolisian maupun dari unsur TNI, dan kita juga melibatkan stakeholder atau pihak-pihak lain yang memang terkait baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan proses keamanan, tidak hanya pada waktu pemberangkatan saja, tetapi selama proses perjalanan kami juga menempatkan ada petugas kita yang ikut sampai ke tujuan untuk memastikan bahwasanya semua berjalan dengan selamat, aman, nyaman. Gitu. Berarti ada petugas di Ada lapangan petugas juga kami yang akan yang ikut mengikuti nanti prosesnya sampai ini ke- ya Pak ya. Iya. Untuk di sub sendiri ya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan gitu untuk memastikan bahwa memang program ini sebenarnya sudah tepat sasarannya Pak. Jadi karena kan memang ini program ini kan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan ya Pak ya, terutama dalam periode mudik dan arus balik ke Jakarta ini. Jadi bagaimana di sub memastikan hal tersebut Pak, terutama untuk terkait dengan ketepatan sasaran terkait dengan program ini. Lalu mungkin kan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di awal nih di media sosial. Apakah pada saat kita melakukan proses pendaftaran tadi itu bisa dipindah tangankan gitu? Karena kan mungkin ada yang sudah melakukan registrasi nantinya, kemudian ingin melakukan pemindah tanganan terkait dengan kuota registrasinya itu, mekanismenya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi sebenarnya untuk memastikan bahwasanya semua itu atau program ini bisa tepat sasaran, kami mulai dari tahap sosialisasi yang saat ini tengah kami lakukan. Jadi kami melakukan sosialisasi di seluruh wilayah kota DKI, terutama di daerah-daerah atau di lokasi-lokasi pusat-pusat kegiatan seperti pasar, kemudian pusat-pusat perkantoran, kemudian pusat pertokoan, untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan mudik gratis ini. Kemudian untuk memastikan bahwasanya program ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, kita juga sudah berkoordinasi dengan dinas sosial ya untuk memastikan bahwasanya memang pihak-pihak tersebut memang yang boleh atau yang layak atau yang pantas untuk menerima atau merasakan program ini. Terus kemudian terkait dengan proses tadi, bahwasanya tiket yang sudah diperoleh tidak boleh dipindah tangankan, itu akan kita lakukan proses verifikasi ulang pada waktu hari H di lokasi. Jadi nanti kita sudah atur prosesnya, bahwasanya nanti meskipun dia sudah melakukan verifikasi, setelah pendaftaran di lokasi tetap nanti kita akan lakukan proses verifikasi ulang untuk memastikan bahwasanya memang yang bersangkutan yang sudah terdaftarlah yang benar-benar akan berangkat. Tapi boleh Pak sebenarnya kalau untuk dipindah tangan nggak boleh? Nggak boleh. Jadi memang harus orang yang meregistrasi. Yang berangkat harus benar-benar mereka yang sudah terdaftar melalui proses pendaftaran di kanal kita tadi. Mungkin pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dinas Perhubungan sendiri tadi mungkin sudah sempat disebutkan di awal juga ya. Nanti mungkin bisa disampaikan sedikit lagi periode pendaftarannya untuk program ini. Kemudian Dinas Perhubungan sendiri ini menyediakan layanan informasi di mana saja, serta layanan pengaduan bagi masyarakat nih Pak, yang memang jika ingin mengetahui program ini ataupun mereka menemukan kendala dalam proses registrasi dalam program ini. Ya, jadi proses dari mudik gratis ini memang sekarang sudah kita mulai. Jadi
tahap awal itu adalah proses sosialisasi kepada masyarakat. Itu berlangsung dari tanggal 17 sampai tanggal 21 Februari. Kemudian pada tanggal 22 Februari sampai dengan 2 Maret itu memasuki masa pendaftaran. Nah, kemudian antara tanggal 22 sampai 2 Maret tadi kita bagi dalam 3 klaster tadi untuk pemisahan masing-masing pendaftaran di beberapa daerah atau kota tujuan. Kemudian proses verifikasinya mulai paralel ya dari tanggal 25 Februari sampai 5 Maret. Setelah proses verifikasi, kemudian nanti sampai kepada proses pemberangkatan atau proses mudiknya. Itu untuk sepeda motor nanti dilakukan di Terminal Pulau Gadung pada tanggal 16 Maret tahun 2026, dan untuk penumpang akan dilakukan di kawasan Monas pada tanggal 17 Maret. Mulai 17 Maret. Kemudian untuk arus baliknya itu dilaksanakan pada tanggal 25 Maret. Mulai 25 Maret ya Pak? Di masing-masing terminal tujuan di 20 kota tadi. Itu untuk yang sepeda motor. Untuk yang penumpang itu di tanggal 26 Maretnya. Nah, kemudian untuk proses verifikasinya sendiri ada di beberapa wilayah. Ya, di wilayah kota itu dilakukan di kantor Dinas Perhubungan. Ya, kemudian ada satu lagi di Dinas Teknis Jati Baru. Jadi untuk proses verifikasi itu ada 6 lokasi. Kalau yang tadi Pak, mungkin kalau masyarakat ingin mendapatkan atau ingin menanyakan ya, misalnya ada kendala dalam proses registrasi dan lain-lain, ada layanan pengaduan Pak, mungkin yang bisa disebutkan di sini. Ada, jadi kami membuka layanan pengaduan di masing-masing lokasi tadi. Jadi di masing-masing suku dinas perhubungan kita siapkan call center, baik itu terkait dengan informasi-informasi maupun aduan selama masa mudik gratis ini. Baik selama pendaftaran, selama masa pemberangkatan maupun selama masa arus baliknya nanti. Untuk nomor call center yang lengkap ya Pak ya, untuk di seluruh wilayah. Nantinya supaya masyarakat juga bisa menghubungi ke sana ya jika ada kendala-kendala ataupun masalah dalam hal proses registrasi ataupun ingin mengetahui informasi lebih lanjut ya terkait dengan program ini. Baik Pak, sebelum kita masuk ke penghujung perbincangan kita, kira-kira Bapak ada hal-hal lain yang mau disampaikan ke masyarakat atau ke publik terkait dengan program ini Pak? Jadi kepada masyarakat yang hendak mengikuti atau memanfaatkan mudik gratis tahun ini, kami menghimbau yang pertama agar selalu memperoleh informasi dari kanal-kanal resmi yang memang dimiliki oleh Pemprov DKI maupun Dinas Perhubungan. Jadi banyak sekali kanal-kanal yang memang mengutip atau menambah atau mengurangi informasi yang ini bisa saja nanti menimbulkan informasi yang justru akan membingungkan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan pelaksanaan mudik gratis nanti, kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama tetap untuk menjaga kesehatan. Jadi tolong siapkan kondisi kesehatan semua yang memang ingin mengikuti program mudik gratis ini supaya dalam pelaksanaannya nanti ya bisa sampai ke tujuan dengan sehat dan selamat. Kemudian kami himbau juga untuk tidak menggunakan aksesoris atau perhiasan yang berlebihan. Cukup jika memang memiliki perhiasan disimpan saja, nanti dipakai di kampung halaman. Itu dari kami, Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Emmanuel. Demikian perbincangan kita di podcast Okesip kali ini. Semoga obrolan tadi bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru untuk Sobat PPID semua. Terima kasih atas partisipasinya. Terus ikuti perkembangan informasi terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya.
Jangan lupa untuk follow akun resmi PPID DKI Jakarta supaya selalu update dengan informasi yang terbaru. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu.